Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jadi Tahu. Belajar jaringan komputer jadi lebih mudah. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang load balance failover. Di video ini nanti akan terbagi menjadi dua part. Yang pertama load balance failover yang akan kita bahas sekarang. Yang kedua load balance failover rekursif. Jadi kedua part ini nanti saling berkaitan satu sama lain. Pastikan teman-teman nonton semua ya. Apa itu load balance failover? Jadi load balance failover ini adalah teknik untuk mendistribusikan dua buah lalu lintas jaringan internet, jadi ibaratnya dua ISP secara optimal sambil menyediakan mekanisme cadangan otomatis jika salah satu ISP mengalami kegagalan koneksi. Jadi maksudnya kita di sini punya dua buah ISP di mana jika ISP utama mengalami kegagalan koneksi internet, maka akan secara otomatis berpindah ke ISP cadangan. Apa fitur dari load balance failover ini? Jadi fiturnya meliputi jika ISP utama mengalami down, maka traffic akan dialihkan ke ISP backup tanpa intervensi manual. Fitur selanjutnya memastikan layanan tetap online meski ada gangguan di salah satu ISP. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya kita bisa meningkatkan keandalan dalam pelayanan jaringan internet serta mengurangi downtime. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke topologi jaringannya. Ya, di sini yang di dalam kotak ini adalah jaringan lokal, di mana di jaringan lokal ini terdapat dua buah ISP, ISP A dan ISP B. Kemudian terhubung kedua ISP ini terhubung ke router board mikrotik, kemudian didistribusikan ke klien. Jadi ISP A ini kita gunakan untuk koneksi utamanya ya. Jadi jika ISP A ini dia terputus koneksinya, kabelnya terputus, maka akan secara otomatis beralih ke ISP backup yaitu ISP B. Oke, kita langsung praktek saja bagaimana konfigurasinya di mikrotik. Oke, kita masuk ke mikrotik. Oke, di sini belum ada settingan apa-apa ya, teman-teman. Masih nol semua. Kita benar-benar setting dari awal. Seperti biasa kalau ada konfigurasi default router kita remove. Oke, sudah masuk lagi ke Winbox. Langkah pertama kita perlu memberikan penamaan dulu ya di setiap interface. Untuk yang Ether 1 ini kita beri nama ISPA sesuai dengan topologi ya teman-teman, dimana ISPA ini terhubung ke Ether 1. Oke, kemudian untuk Ether 2
Kita beri nama ISPB. Kemudian ether 3 kita beri nama client. Oke. Ini untuk yang ether 2 belum saya sambungkan ke ISPB. Saya sambungkan sebentar. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya coba kita lihat topologi lagi. Untuk modem ISPA ini dia IP-nya statik ya, teman-teman. Gateway-nya 192.168.40.254. Kemudian nanti terhubung ke ether 1 kita beri IP 192.168.40.58. Kita tambahkan IP address sesuai dengan topologi. Interface jangan lupa kita pilih ISPA, kemudian kita oke. Selanjutnya kita lihat topologi lagi. Untuk modem ISPB ini dia DHCP server ya, teman-teman. Dia terhubung ke ether 2. Berarti untuk ether 2 ini kita setting sebagai DHCP client. Kita masuk ke menu IP, kemudian DHCP client. Kita tambahkan DHCP client baru ya, ISPB. Kemudian add default route-nya ini kita no saja karena kita akan buat secara manual. Oke, kita oke. Statusnya masih searching. Oke, bound sudah terhubung ya. Kita lihat topologi lagi. Di sini di ether 3 kita setting IP-nya 190.168.15.24 static ya, static IP. Kita tambahkan di address list 190.168 15. Oh ya teman-teman, kita masuk ke ini ya, ether 1 ISPA. Oh, ini belum saya kasih subnetnya, slashnya belum saya kasih. Slashnya 24 kita apply, kemudian oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke IP, kemudian firewall. Di sini kita tambahkan NAT baru. Charge-nya source NAT, kemudian out interface-nya ether 1 ISPA, untuk action-nya masquerade. Oke, kemudian kita buat lagi sama, cuma ini out interface-nya ether 2, action-nya masquerade. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita masuk ke DNS. DNS bisa kita tambahkan DNS Google.
Oke, berikutnya kita masuk ke roots. Kita tambahkan roots secara manual. Yang pertama kita tambahkan untuk routing ke ISP-A ya. Di sini gateway-nya kita isi sesuai dengan topologi ya, IP-nya ini gateway-nya. Oke, berikutnya kita tambahkan routes baru. Di sini untuk ISP-A kita tambahkan gateway untuk ISP-A dulu ya, gateway-nya ini. Kemudian untuk distance kita isi 1 karena kita jadikan untuk ISP utama ya. Kita apply. Oke. Berikutnya kita tambahkan untuk ISP-B. Gateway-nya berapa? Kita bisa, kalau DHCP client kita bisa cek di sini. Teman-teman masuk ke IP DHCP client, kemudian kita klik 2 kali di sini. Kita klik status ya, di sini kelihatan gateway-nya. Tinggal kita copy saja. Kemudian untuk distance-nya kita isi 2 karena untuk yang ISP-B ini kita jadikan backup jika ISP utama mengalami kegagalan koneksi internet. Selanjutnya kita apply. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat di tabel route list. Untuk yang berwarna hitam ini berarti dia koneksinya sedang menggunakan ISP-A sesuai dengan topologi tadi. ISP-A ini dia koneksi utamanya kita pakai ISP-A ya. Kemudian untuk ISP-B dia berwarna biru karena ini dia statusnya standby ya kalau dia berwarna biru begini. Jadi misal ini nanti dia kabelnya putus, nanti akan otomatis switch ke ISP-B. Kita coba tes ping dulu pakai terminal. Oke, sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Kita bisa lihat di interface list ya. Ya di sini trafficnya terbaca sesuai dengan konfigurasi yang kita set tadi. Ini dia aktif ya. Kemudian untuk ISP-B di sini trafficnya 0. Oke, selanjutnya saya akan mencoba bagaimana jika ISP-A internetnya putus ya, kabelnya putus. Oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk yang kabel hitam ini ISP-A, kemudian yang kabel biru ini ISP-B, yang abu-abu ini terhubung ke klien ya. Di sini saya akan mencoba mencabut koneksi dari ISP-A. Oke, teman-teman di sini bisa melihat di interface listnya untuk yang ISP-B dia akan secara otomatis trafficnya dialihkan ke ISP-B ya.
Kemudian kita lihat di tabel routingnya ya. Di sini untuk ISP utama, ISPA ini dia gambarnya jadi biru ya tulisannya. Ini berarti dia posisinya sedang tidak aktif. Kemudian secara otomatis beralih ke ISP B. Coba saya sambungkan kembali untuk yang ISPA. Oke, secara otomatis dia kembali ke ISPA sebagai koneksi internet utamanya. Oke teman-teman, kita kembali ke topologi jaringan di sini ya. Untuk settingan load balance failover tentu tidak hanya sampai di sini saja, nanti masih ada video part kedua, karena konfigurasi yang kita lakukan sekarang belum 100% berjalan dengan baik. Jadi untuk load balance failover ini dia hanya lokal saja teman-teman. Jadi jika modem dari ISPA ini mengalami kendala di internetnya di sini, entah itu di fiber optiknya atau OLT-nya, itu dia masih tetap terhubung. Dia tidak secara rekursif, dia tidak berpindah otomatis ke ISP-B. Jadi konfigurasi load balance yang kita konfigurasi sekarang itu dia hanya bersifat lokal ya. Jadi ketika di sini modem dari kabel fiber optiknya atau OLT-nya yang keluar ke internet putus atau mengalami maintenance di ISP-nya, maka load balance failover ini tidak akan berjalan karena dia secara lokal, secara LAN masih terhubung. Untuk part kedua nanti kita akan membahas load balance failover rekursif. Jadi jika ISP mengalami maintenance atau OLT-nya atau kabel fiber optiknya putus, nanti secara otomatis akan berpindah ke ISP-B. Oke, baik teman-teman. Ini tadi penjelasan dari konfigurasi load balance failover. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.